Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan tunji qailaha minal muhlikat. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'utsu rahmatan lil ibad. Amma ba'd. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan aktivitas, untuk melaksanakan tugas mulia kita selaku hamba Allah di dunia ini, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, salawat beriring salam senantiasa kita panjatkan dan sanjungkan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghijrahkan kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu dan peradaban. Sahabat tarbiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadi tema tausiah kita pada kesempatan hari ini adalah membaca Al-Quran. Bulan Ramadan ini identik dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran juga mengatakan bahwa salah satu kemuliaan bulan Ramadan itu adalah karena Allah turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Pada bulan Ramadan juga ada malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan ini juga menjadi malam yang mulia karena Allah turunkan Al-Quran pada malam tersebut. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dalam ayat yang lain Allah katakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Selanjutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menjadi nabi yang mulia dan agung karena Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Dan kita selaku umat Nabi Muhammad juga menjadi umat pilihan, umat terbaik, karena Allah titipkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad untuk diajarkan kepada kita selaku umatnya. Maka sudah sepantasnya lah kita selaku umat Nabi Muhammad, kita berusaha untuk menjadi umat yang terbaik, umat yang mulia, dengan mendekatkan diri kita kepada Al-Quran, berinteraksi kepada Al-Quran. Dalam hal ini ada lebih kurang 3 cara kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama, ada namanya qiraah. Di sini kita dianjurkan untuk senantiasa membaca Al-Quran, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi 10 amsalihha. La aqulu alif lam min harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Barang siapa yang membaca Al-Quran, membaca satu huruf saja, bukan membaca satu kalimat, satu ayat, apalagi satu surat, satu huruf saja dari Al-Quran yang dia baca, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Dan kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini berlaku dalam bulan-bulan selain daripada bulan Ramadan. Sementara dalam bulan Ramadan ini Allah juga mengatakan melipat gandakan amalan-amalan ibadah kita sampai kepada 700 kali lipat. Maka alangkah baiknya kita selalu senantiasa setiap hari membaca Al-Quran. Cukup dengan membaca saja maka kita sudah mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan ini. Dalam hadis yang lain Rasul juga mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang mau mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kita selaku insan akademika di kampus ini, maka sudah sepantasnya lah kita juga mendekatkan diri kepada Al-Quran, menjadikan Al-Quran ini sebagai basic kita dalam menyampaikan, mentransfer ilmu kepada mahasiswa, kepada anak-anak murid kita, sehingga Al-Quran ini menjadi sebuah teladan bagi kita. Al-Quran menjadi sebuah pedoman hidup kita yang menuntun kita kepada kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua, di samping membaca Al-Quran, ada yang namanya
tilawatul Quran. Tilawah ini artinya kita dituntut untuk membaca, kemudian memahami dan mengamalkan isinya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Suatu majelis yang senantiasa mempelajari dan mengulang-ulang isi Al-Quran, maka di situ akan mendapatkan 4 keberkahan dari Allah. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah, akan diberikan ketenangan oleh Allah kepada orang yang mau mempelajari Al-Quran. Al-Quran, setiap ayat yang kita baca, kemudian kita pahami, kita tadabburi isinya, maka akan memberikan ketenangan kepada kita. Kemudian yang kedua, wa ghashiyatuhumur rahmah, Allah senantiasa mencurahkan rahmat kepada orang yang mempelajari Al-Quran, yang membaca Al-Quran, mengamalkan isinya. Lalu yang ketiga, Allah mengatakan wa haffathumul malaikah, orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran, maka para malaikat akan selalu menaunginya. Dan yang terakhir, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, kita akan mendapatkan sanjungan dan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulianya Al-Quran, dan momentum Ramadan ini mari sama-sama kita gunakan untuk senantiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, kemudian mengamalkan isinya dalam setiap sisi kehidupan kita. Karena boleh jadi mungkin ini adalah Ramadan terakhir kita. Disinilah kita dituntut untuk berbuat baik, untuk berbuat kebaikan yang lebih banyak, yang lebih optimal. Sehingga andaikan ini Ramadan terakhir kita, maka kita bisa berjumpa dengan Allah dalam keadaan yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, cara kita berinteraksi dengan Al-Quran adalah dengan menghafalnya. Kalau kita sudah diberikan kemampuan oleh Allah sehingga kita bisa memahami isi Al-Quran, maka sudah selayaknya lah kita untuk menghafal Al-Quran. Karena menghafal Al-Quran itu, ketika Al-Quran sudah ada di dalam hati kita, maka insya Allah setiap gerakan yang kita lakukan itu akan mencerminkan bagaimana pesan-pesan Allah dalam Al-Quran itu. Setiap hal yang kita lakukan, kalau Al-Quran sudah ada dalam diri kita, maka Allah akan menuntun kita kepada jalan-jalan kebaikan. Karena kata Allah dalam Al-Quran, Al-Quran yang didengarkan saja bisa memberikan pahala bagi yang mendengarnya, apalagi kita yang membaca, yang menghayati, yang mengamalkan isinya. Kata Allah dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan kepadamu ayat Al-Quran, fastami'u lahu wa ansitu, dengarkan dan perhatikan baik-baik. Karena apa? Allah akan curahkan rahmat bagi orang yang mendengar ayat Al-Quran. Para ulama tafsir mengatakan, mendengar saja bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang begitu besar, apalagi kita mau membaca, mengamalkan dan bisa menghafalnya, maka itu jauh lebih besar manfaat dan kebaikan yang kita dapatkan. Maka mari sama-sama kita lakukan ibadah membaca Al-Quran ini dalam bulan Ramadan ini, untuk meningkatkan kebaikan kita, meningkatkan amaliyah kebaikan kita, pahala yang kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah selalu menuntun kita kepada jalan yang benar. Allahumma ja'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina. Semoga senantiasa Al-Quran itu berada dalam hati kita dan senantiasa menuntun kita kepada jalan kebaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat untuk saya dan kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.